Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik menetapkan sebagai hari raya kabar sukacita tentang malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal ia belum menikah dengan Yusuf, tunangannya. Mengapa disebut kabar sukacita? Padahal berita tersebut sangat mengejutkan dan dampaknya akan terkena hukuman rajam karena punya anak sebelum menikah. Maria bersedia menerima kenyataan akan mengandung dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apa yang membuat Maria memiliki iman yang besar? Karena bersedia menerima keadaan dirinya akan mengandung dan akan melahirkan. Pertanyaan lainnya adalah, seberapa dalam kita memaknai apa yang Maria katakan? Apa yang membuat Maria memiliki iman yang besar? Kita tidak banyak dapat menggali kisah Maria di dalam Alkitab. Tetapi paling tidak dari pengalaman iman Maria dapat kita ketahui bahwa hal pertama, Maria adalah orang yang terbuka hatinya menerima sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Maria mempercayai malaikat Gabriel, padahal Maria belum mengenal siapa itu malaikat Gabriel. Bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita.
Semudah itukah kita mempercayai berita tentang Allah yang dibawakan oleh seseorang? Apakah beritanya dari seorang pastor, atau dari pewarta, atau penginjil, atau dari katekis pengajar rohani? Apalagi berita tersebut, jika kita terima akan menimbulkan masalah pada diri kita, atau minimal akan merepotkan diri kita, biasanya tidak mudah menerima. Tetapi berbeda dengan Maria, bersedia menanggung akibat karena mengandung sebelum nikah. Bayangkan betapa menakutkan akibatnya. Hal kedua, Maria mau mempercayai hidupnya di tangan Allah. Betapa mengagumkan iman Maria pada Allah, dan tidak saja Maria memiliki iman percaya kepada Allah, tetapi juga Maria memiliki iman berserah kepada Allah, juga sekaligus memiliki iman penuh pengharapan kepada Allah. Keyakinan Maria pada Allah begitu besar dan nampak dari perkataannya bahwa, "Aku ini hamba Tuhan." Maria betul-betul berlaku sebagai seorang hamba Tuhan yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Seorang hamba yang melayani tuannya dengan segenap hati, dan tuannya itu adalah Allah. Hal ketiga, Maria setia dan taat pada panggilannya sebagai hamba Tuhan. Terlihat dari sikap Maria menanggung derita, bukan hanya saat mengandung Yesus, tetapi hingga Yesus disalib, dikuburkan, dan mengalami kebangkitan. Kita ketahui di perikop berikutnya, beberapa kali Maria menyimpan segala sesuatu yang terjadi pada diri Yesus di dalam hatinya, artinya ia tidak komplain, dan bertanya, mengapa atau kenapa? Ketiga hal tersebut sangat menonjol dari sikap Maria, patut kita contoh teladannya. Dan semoga kita juga berbuat seperti Maria. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.